pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joanne dengan NPM 2242172 dari kelas 5 AKMC. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengujian data di Stata. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu variabel-variabel yang saya gunakan dalam pengujian data di Stata. Yang pertama ada variabel dependent yaitu tax avoidance, kemudian ada variabel independent yaitu CO power dan CO gender, kemudian ada variabel moderasi yaitu family ownership, dan terakhir ada variabel control yaitu film size, film leverage, return on asset, dan audit quality. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pengujian data di Stata, kita harus membuat terlebih dahulu Excel yang memuat data-data yang telah kita kumpulkan. Jadi berikut ini merupakan tampilan dari data saya di dalam Excel. Setelah melakukan pengumpulan data ke dalam Excel seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat do file untuk mempermudah kita dalam melakukan pengujian data. Jadi berikut ini merupakan tampilan dari do file yang telah saya buat untuk melakukan pengujian data. Jadi setelah membuat do file ini, langkah selanjutnya adalah kita kembali dulu ke Stata kita, dan jangan lupa untuk membuat log file untuk menyimpan data-data yang akan kita uji. Jadi untuk log file ini kita dapat set sesuai dengan kemauan kita aja. Langkah selanjutnya adalah kita mengimport data Excel tadi ke dalam file Stata ini. Kita pilih file, kemudian kita pilih import Excel spreadsheet. Kemudian kita browse, kita pilih data Excel kita tadi, dan jangan lupa untuk mencentang import first row as variable name. Untuk melihat data kita di Stata, kita dapat mengetik browse. Hingga berikut merupakan tampilan data kita di Stata. Kemudian kita kembali lagi ke do file yang tadi. Jadi yang pertama untuk menyamakan bentuk variabelnya, jadi saya akan melakukan rename terlebih dahulu untuk nama tahun ini. Kemudian untuk memastikan bahwa data yang kita input di Excel tersebut tidak ada yang salah, maka saya akan melakukan duplicate terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengecek apakah terdapat missing data dalam data yang saya import ke dalam Stata. Dari sini dapat kita lihat bahwa tidak ada data yang duplicate dan tidak ada data yang missing. Setelah memastikan ini, langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji terhadap statistika deskriptif. Sebelum itu jangan lupa untuk running rumus ini terlebih dahulu, yaitu encode kode, generate kode 6. Setelah ini telah kita running, selanjutnya adalah kita masuk ke statistika deskriptif. Jadi untuk statistika deskriptif ini gunanya untuk merangkum data-data yang kita uji. Jadi untuk statistika deskriptif ini ada dua. Yang pertama tuh adalah statistika deskriptif untuk skala nominal, dan yang kedua adalah statistika deskriptif untuk skala ordinal. Jadi saya akan melakukan pengujian terhadap statistika deskriptif untuk skala ordinal terlebih dahulu, yaitu dengan merunning rumus-rumus berikut ini. Rumus-rumus ini nanti akan menampilkan bahwa berapa banyak sektor perusahaan yang kita gunakan dalam pengujian data ini. Sehingga dari sini merupakan hasil ujinya. Untuk melihat summary-nya, kita dapat mengetik bagian sini. Jadi berikut merupakan hasil dari pengujian terhadap statistik deskriptif untuk skala nominal ordinal tadi, atau bisa kita sebut dengan statistik deskriptif frekuensi. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa paling banyak itu terdapat pada sektor
finansial, yaitu sebanyak 110 data. Kemudian kita kembali lagi ke do file kita. Selanjutnya kita akan melakukan uji statistik deskriptif untuk skala nominal. Jadi kita cukup perlu menjalankan rumus berikut ini. Jadi kita running, akan muncul hasil seperti ini. Untuk melihat summary-nya kita dapat klik bagian yang biru ini. Jika muncul hasil seperti ini. Jadi di statistika deskriptif ini kita akan memperoleh nilai median, standar deviasi, minimum dan maksimum dari variabel-variabel yang kita uji. Kemudian kita kembali lagi ke do file kita untuk melanjutkan pengujian kita. Selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi, di mana uji korelasi ini berguna untuk menentukan hubungan antar variabel. Jadi di sini saya menggunakan metode Pearson correlation untuk melakukan pengujian terhadap uji korelasi. Jadi kita hanya perlu menjalankan rumus berikut ini. Dan jangan lupa juga kita dapat merename sesuai kemauan kita untuk filenya nanti ya. Jadi ini merupakan hasil dari pengujian uji korelasi tadi. Untuk summary-nya kita klik yang biru ini juga. Sehingga kita peroleh berikut merupakan tampilan dari uji korelasi tadi. Di sini dapat kita lihat hasil-hasilnya. Kemudian kita kembali lagi ke do file tadi. Selanjutnya sebelum kita masuk ke uji regresi, kita harus menjalankan rumus berikut ini terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk terlebih dahulu ke uji asumsi klasik. Di mana uji asumsi klasik ini kita akan melakukan 4 pengujian, yaitu yang pertama ada uji multikolinearitas, kemudian ada uji normalitas, ada uji autokorelasi, dan ada uji heterokedastisitas. Sebelum melakukan pengujian, kita generate time variable dulu. Setelah kita generate, kita masuk ke uji multikolinearitas, di mana uji ini digunakan untuk mendeteksi apakah adanya hubungan linear antar variabel. Untuk melakukan pengujian, kita cukup menjalankan rumus berikut ini. Jadi karena saya menggunakan 3 pengukuran, sehingga saya harus membuat 3 rumus untuk menjalankan uji multikolinearitas ini. Ingat bahwa terdapat kriteria dalam pengujian multikolinearitas di mana PIV lebih dari 10 atau kurang dari 1 per PIV kurang dari 0,1 dinyatakan terjadi multikolinearitas. Dari sini kita perhatikan bahwa PIV dari ketiga pengukuran adalah sebesar 2,28, di mana nilai ini kurang dari 10, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas sehingga asumsi terpenuhi. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji normalitas. Jadi uji normalitas ini berguna untuk mengetahui apakah ada data yang berdistribusi secara normal maupun tidak. Jadi kita cukup menjalankan rumus ini. Kemudian kita running. Hingga muncul hasil seperti berikut ini, dan berikut merupakan tampilan dari histogram untuk uji normalitas. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi. Jadi uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara residu. Untuk kriterianya itu terjadi autokorelasi jika nilai lebih dari 2 atau kurang dari 2. Jadi untuk melakukan pengujian kita cukup menjalankan
rumus berikut ini. Jadi di sini dapat kita lihat yang pertama ada pengukuran menggunakan EXP-ETR bahwa nilainya itu sebesar 1,636102, di mana nilai ini kurang dari 2 sehingga asumsi terpenuhi. Kemudian untuk yang ini nilainya juga sama, kurang dari 2, dan terakhir ini juga kurang dari 2. Selanjutnya kita masuk ke pengujian heterokedaktisitas. Jadi pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah ada variabilitas yang tidak konstan dalam error atau residual. Untuk pengujiannya kita cukup menjalankan rumus di bawah ini. Jadi kita dapat lihat di nilai prop-nya ini, jika prop-nya kurang dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedaktisitas. Dari ketiganya dapat kita lihat bahwa prop-nya itu memiliki nilai 0,0000 sehingga tidak terjadi heterokedaktisitas. Jadi selanjutnya kita masuk ke uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Jadi untuk uji F ini merupakan pengujian untuk menguji signifikansi secara keseluruhan. Kemudian untuk uji T itu merupakan uji untuk menguji signifikansi koefisien regresi individu. Dan terakhir adalah uji koefisien determinasi, yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Karena saya terdapat pembagian sektor, sehingga saya menggunakan rumus berikut ini untuk melakukan pengujian terhadap 3 pengujian tersebut. Jadi di sini kita cukup running, sehingga muncul seperti ini. Dikarenakan ada kesalahan dalam penulisan, kita dapat mengeditnya terlebih dahulu dan kita running ulang sehingga muncul hasilnya seperti ini. Jadi untuk melihat hasilnya kita dapat buka ini. Jadi berikut merupakan hasilnya. Kita dapat dari tabel ini kita dapat memperoleh hasil untuk uji F, uji T, serta uji koefisien determinasi dari R square ini. Hingga setelah kita melakukan pengujian terhadap semua ini, selanjutnya kita kembali lagi ke file kita untuk melanjutkan pengujian terakhir kita, yaitu uji regresi moderasi. Jadi untuk uji regresi moderasi ini, untuk rumus yang pertama ini adalah pengujian untuk regresi biasa, yaitu hanya terdapat variabel dependent, independent, dan kontrol. Untuk kedua ini ada penambahan variabel moderasi, yaitu FOWN atau family ownership. Kemudian untuk yang ketiga ini merupakan hasil dari regresi moderasi terhadap data yang kita uji. Jadi untuk melakukan pengujian datanya kita runningkan semua ini secara bersamaan. Sehingga dari sini kita akan memperoleh hasil seperti berikut ini. Jadi untuk hasil dari regresi moderasi ini kita cukup mengambil hasil yang terakhir ini saja. Sehingga berikut merupakan hasil dari regresi moderasi kita. Terakhir, ada juga persamaan regresi yang perlu kita buat, yaitu di mana persamaan regresi ini berguna untuk mempelajari hubungan antar variabel. Jadi berikut ini merupakan hasil dari persamaan regresi yang telah saya buat untuk
pengujian data yang saya gunakan. Yang pertama, model 1 ini merupakan pengujian regresi biasa, dan yang kedua ini merupakan pengujian regresi moderasi. Oke, baik. Jadi setelah kita melakukan pengujian terhadap uji-uji tersebut, langkah terakhir adalah melakukan penyimpanan terhadap data-data ini. Jadi caranya yaitu kita cukup dengan langsung keluar aja dari Stata, kemudian kita save. Muncul seperti ini dan kita save saja sesuai nama yang kita mau. Jadi kan ini sudah di save dan sudah keluar. Jadi sudah di save dan di sini dapat kita lihat bahwa sudah tersimpan data Stata kita. Baik, sekian penjelasan saya mengenai cara-cara melakukan pengujian data di Stata. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi.